Mereka telah menghantui mimpi kita selama bertahun-tahun. Tapi, siapa yang benar-benar menjadi mimpi buruk? Brentwood Slasher. That's what they call me. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan mengadu dua nama paling ikonik dalam genre film horor, Freddy Krueger dan Jason Voorhees. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Mereka telah bertarung dalam komik dan juga layar lebar. Tapi, siapakah yang pantas mendapatkan gelar sebagai King of Terror? Jason, my special boy. Do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Ronde pertama, asal-usul dan motivasinya. Asal-usul dari Freddy Krueger sedikit unik. Anak dari seorang biarawati yang gak sengaja dikurung dalam sebuah rumah sakit jiwa. The son of 100 maniacs tumbuh menjadi pembunuh berantai sadis yang memburu anak-anak di Springwood. That girl was Amanda Krueger. Her child, Freddy. the bastard son of 100 maniacs. Setelah lepas secara teknis, Krueger dibunuh oleh para orang tua yang marah dan membakarnya hidup-hidup. Sesaat sebelum mati, Freddy membuat kesepakatan dengan iblis yang membuatnya bisa kembali sebagai boogeyman yang menyeramkan dalam mimpi. Freddy mulai menggunakan kekuatan barunya untuk membalas dendam pada anak-anak dari pembunuhnya, bersenang-senang dalam kecintaannya untuk pembantaian dan teror. Took gasoline. We poured it all around the place and made a trail of it out the door. Then lit the whole thing up and watched it burn. Sedangkan asal-usul Jason Voorhees lebih tragis. Terlahir cacat, Jason kecil dirawat oleh ibunya, Pamela Voorhees, sang koki di Camp Crystal Lake yang indah. Jason should have been watched every minute. He wasn't a very good swimmer. Namun dia tenggelam, atau setidaknya terlihat seperti itu, ketika babysitter remaja yang lalai mengabaikan tugasnya untuk nge-seks. Karena marah, Pamela membunuh babysitter itu, dan siapapun yang datang ke camp sampai ada korbannya yang melawan. Dengan ibunya dipenggal, Jason muncul kembali, hidup untuk membalas dendam. Dan akhirnya mengenakan topeng hoki, dia membantai begitu banyak orang sebelum mendapatkan golok di wajahnya. Beberapa tahun kemudian, sebuah petir menyetrum jantungnya, menghidupkannya kembali sebagai monster yang sepertinya tidak bisa dibunuh. Ronde pertama ini cukup sengit, tapi asal-usul Freddy yang epik memenangkan ronde ini. Dengan asal-usul yang begitu kacau, siapa yang akan menolak kan? Pemenangnya, Freddy. You want to know the secret of pain? If you just stop feeling it, you can start using it. Ronde kedua, kekuatan. Dalam dunia mimpi, kekuatan Freddy bisa dibilang apapun yang bisa dia pikirkan. Dia bisa berubah wujud, merubah lingkungan, tidak mempan terhadap serangan fisik, dan bisa memunculkan objek sesuka hati. Seperti pada mimpi buruk lainnya, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lebih buruk lagi, apapun yang dia lakukan pada korbannya di dunia mimpi menjadi kenyataan di dunia nyata juga. Dia juga bisa memanipulasi benda di dunia nyata, bahkan menggunakan korbannya sebagai alat untuk melakukan kejahatannya. Meski dia bisa ditarik ke dunia nyata di mana kekuatannya lebih terbatas, dia masih bisa bertarung di luar wilayah kekuasaannya. Kalau kekuatan lawannya lebih ke kekejaman dan tipu daya, Jason lebih ke kekuatan dan tekad. Dilengkapi dengan kekuatan raksasa dan kemampuan untuk mengabaikan serangan dari orang berukuran 6 kaki ke bawah. Bisa dibilang dia tidak bisa dihentikan. Ini menjadi lebih gila setelah penghidupannya kembali, yang membuat tubuhnya yang membusuk menjadi mayat tank. Dia cukup kuat untuk melepaskan kepala korbannya hanya dengan satu pukulan, dan cukup kuat untuk selamat dari apapun.
Bahkan kalau kamu menghancurkan tubuhnya, rohnya bisa merasuki orang lain, memastikan kalau kematian pun tidak bisa menghentikannya. Tekad dari Jason membuat kita terpukau. Meski begitu, dengan berbagai hal yang bisa dilakukan Freddy di dunia mimpi, membuatnya memenangkan ronde kedua. Dia seperti Bugs Bunny, hanya saja lebih mematikan. Pemenangnya, Freddy. Ronde ketiga, senjata. Meski Freddy bisa menggunakan banyak hal, gak diragukan lagi kalau senjata kepercayaannya adalah sarung tangan ikoniknya. Sarung tangan kulit yang terlihat kuat dengan cakar besi setajam silet ditempel di bagian jarinya. Aksesoris fashion yang menyeramkan ini telah membantu Freddy membunuh banyak sekali korban dengan berbagai kesadisan. Ini bisa memotong dengan sangat akurat ataupun ditusukkan pada tubuh korban untuk cara cepatnya. Sama seperti Freddy, ini serbaguna, sinister, dan begitu menyeramkan. I need you, Jesse. We got special work to do here, you and me. Berkat kemampuannya untuk memanipulasi mimpi dan latihan yang cukup, ini merupakan senjata yang jarang meleset dari targetnya. Might be your dream, but it's my rules. Sementara Jason tentunya memiliki senjata ikoniknya sendiri. Dia memiliki lebih banyak senjata yang digunakan daripada saingannya ini. Jason telah membunuh korbannya tanpa diketahui dengan alat pemecah es, clawhammer, tombak, dan tentunya tangannya sendiri. Tapi pada akhirnya senjata kesayangannya adalah sebuah golok. Pisau yang brutal dan efektif ini cukup tajam dan kuat untuk memotong korbannya, terutama kalau digabung dengan kekuatan manusia supernya. Dia menggunakan ini untuk memotong lengan dan kepala. Dan jangan lupa dengan berapa banyak korban yang dia tusuk juga. Senjata ini simple, dapat dipercaya, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sama seperti Jason. Oh, you want your machete back? Shit, it's yours, take it! Sarung tangan milik Freddy mungkin bikin bulu kuduk merinding. Tapi kita akan memberikan ronde ini kepada Jason karena dia bereksperimen dengan senjata lain. Ditambah dengan kebrutalan dari senjata utamanya, ya kadang alat yang paling simple adalah yang paling efektif. Pemenangnya, Jason. Ronde keempat, pembunuhan. Berkat kekuatannya, sejarah Freddy merupakan gabungan dari pembunuhan yang kreatif, sampai-sampai kalau kita menuliskan daftar untuk yang terbaik, kita akan ada di sini sepanjang hari. Freddy merupakan seniman ketika berbicara tentang membunuh korbannya. Bahkan, film terburuk dari Elm Street masih bisa memberikan adegan kematian yang baik. Beberapa adegan favorit kami termasuk saat dia merubah babyface Johnny Depp menjadi sebuah geyser darah dalam film pertama. Atau saat dia merubah orang menjadi marionet dengan uratnya sebagai tali. Ow. Atau bagaimana dengan saat dia mengambil motor dan memaksa komponennya pada tubuh si pengendara. Kita nggak akan selesai dengan daftar ini. Tapi Jason juga nggak kalah. Tanpa kekuatan alam mimpi, dia berhasil melakukan pembunuhan paling brutal dalam sejarah film slasher. Selain dari daftar pemenggalan kepala dan pemotongan menggunakan goloknya yang mematikan, dia menusuk korbannya dengan tombak untuk membuat shish kebab manusia dan menghancurkan lebih dari beberapa kepala dengan tangannya. Dia melipat korbannya menjadi dua dalam kiropraktik yang ekstrim. Dan siapa yang bisa lupa saat Jason memasukkan kepala perempuan ke dalam bak nitrogen cair, membekukannya dan menghantamnya ke meja terdekat. Nah, itu baru luar biasa. Dan sangat buruk, tapi juga luar biasa. Freddy mungkin memiliki beragam cara, tapi dengar dulu ini. Jason, super zombie ataupun enggak, merupakan orang yang sangat kuat dengan golok dan apapun yang bisa dia temukan. Siapapun bisa melakukan pembunuhan yang luar biasa ketika kamu mempunyai kontrol terhadap realita. Tapi dengan segala keterbatasan dunia nyata dan kekuatan yang gila, Jason berhasil memberikan pembunuhan yang luar biasa. Itu baru komitmen. Pemenangnya, Jason. Read my lips. Leave me alone!
Ronde kelima, keseraman. Sejak kemunculan pertamanya di layar kaca pada tahun 1984, Freddy Krueger telah menjadi ikon dari horor. Meski dia menjadi nggak begitu seram dan lebih komedik seiring berjalannya waktu, kemunculan awalnya tetap membuat kita merinding. Ketika dia sedang mengintai, kehadirannya sebagai iblis yang tidak terlihat membantu membuat franchise ini di pasaran. This is just a dream. He isn't real. He isn't real. Kemudian ada keseraman yang lebih langsung, seperti sarung tangannya muncul dari bak sang tokoh utama, atau wajah dan tubuhnya muncul sebagai sebuah bentuk di atas tempat tidurnya. Yap, kita belum tidur setelah melihat adegan itu juga. Sedangkan Jason bisa dibilang lebih terang-terangan. Dia nggak punya bakat teatrikal milik Freddy, lebih memilih muncul di belakang korbannya dan membunuh mereka sebelum mereka sadar. Itu saja sudah sangat menakutkan. Tapi jangan lupa dengan fakta kalau Jason gak bisa dihentikan ketika dia melihat targetnya. Kalau Jason sudah memutuskan dia ingin mewarnai goloknya dengan darahmu, gak peduli seberapa cepat ataupun jauh kamu berlari. Pada akhirnya, dia akan mendapatkanmu. Kita nggak tahu nih kalau kamu gimana ya. Tapi ide tentang dikejar secara perlahan dan pasti oleh pembunuh brutal yang gak bersuara dan gak akan berhenti membuat kita selalu tegang. Tapi pada akhirnya ronde ini harus jatuh pada Freddy. Pengejaran Jason yang gak akan berhenti jelas menakutkan. Tapi mengetahui kalau Freddy bisa muncul kapanpun dan dalam bentuk apapun, itu adalah mimpi buruk. Yap, bersamaan dengan ronde ini, gelar King of Terror harus diberikan kepada Freddy Krueger. This is it, Jennifer. Your big breaking TV. Welcome to prime time, bitch. Apakah kalian setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kamu siapa yang lebih layak menyandang gelar King of Terror. Dan subscribe untuk lebih banyak video versus.